sungguh satu kesempatan yang baik kalau pada malam hari ini saya dapat berdiri di sini berkumpul bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan mau kami bercahaya, yang diambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-11 sampai ke-16. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-11 sampai ke-16. Apakah sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Kita akan membacanya secara bergantian, dimulai dari kaum ibu-ibu dulu, baru nanti bergantian jadi kaum bapak-bapak. Sudah ketemu? Sudah ya? Kita mulai 1, 2, 3. Carilah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, berkembanglah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan si sedang berdoa. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, Bapak Ibu, kita semua pasti sudah mengenali Timotius itu siapa ya? Timotius itu dia adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Nah, Timotius itu dia mengikut Rasul Paulus itu sangat lama, 15 tahun lamanya. Jadi karena sudah mengikuti selama 15 tahun, sudah dilihat perkembangan oleh Rasul Paulus bagus, maka Rasul Paulus mempercayakan jemaat Efesus untuk digembalakan oleh Timotius. Namun tentu saja kalau kita dalam menggembalakan satu jemaat itu tentu saja pasti ada tantangan yang terjadi. Nah, hal itu juga yang dialami oleh Timotius. Jadi tidak selamanya ketika kita menggembalakan satu jemaat itu jalannya lurus terus, pasti ada tantangannya lah. Nah, di Timotius ini tantangan yang dia alami itu adalah karakter jemaat di Efesus. Nah, jadi karakter jemaat di Efesus itu yang pertama, jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang berada. Jadi jemaat-jemaat di Efesus ini bisa dibilang orang kaya, begitulah ya. Lalu yang kedua, cendekiawan. Nah, kalau kita mendengar kata cendekiawan, pasti yang terlintas di pikiran kita, oh, orang-orang pintar. Jadi jemaat di Efesus ini orang yang berada, orang kaya, dan orang-orang yang pintar. Lalu yang ketiga, pada saat itu jemaat di Efesus sedang mengalami kebingungan karena munculnya para pengajar-pengajar palsu atau pengajar sesat. Nah, ada dua ajaran yang waktu pada saat itu berkembang. Yang pertama itu ada gnostikisme, di mana gnostikisme ini adalah mencampurkan ajaran agama-agama. Nah, yang kedua itu askese, yaitu larangan-larangan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jemaat-jemaat di Efesus pada saat itu bukan hanya sekedar gelisah Bapak Ibu, tapi mereka ini sudah mulai terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang berkembang itu. Nah, pada saat itu Timotius dia sudah sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi karena Timotius waktu itu bisa dikatakan usianya itu rentang usianya masih muda. Jadi saat dia melayani di Efesus itu dia baru berusia sekitar 30 sampai 35 tahun Bapak Ibu. Jadi jemaat Efesus pada masa itu mereka meragukan apa yang diajarkan oleh Timotius. Nah, maka dari itu jadi Bapak Ibu, pernahkah pada masa saat ini Bapak Ibu itu mendengar ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan pengajaran kekristenan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ada Bapak Ibu yang mau sharing
atau pernah pengalaman seperti itu? Apakah pernah mendengar ajaran-ajaran sesat begitu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak ada, mungkin kakak-kakak PPL ini bisa sharing. Denny mungkin, Denny pernah mendengar tidak ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa saat ini, Den? Mungkin kalau di masa sekarang tuh yang banyak ya saksi Yehova. Saksi Yehova ya. Terus ada satu tuh dulu kalau nggak salah ada sampai diberitain kalau ada satu perempuan yang ngaku kalau dia nabi gitu. Saya lupa namanya siapa. Cuma itu pernah. Iya. Oh iya. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi yang baru populer akhir-akhir ini juga ada yang pernah dengar Muslim Kristen progresif itu ya. Nah itu kan bertolak belakang dengan ajaran-ajaran yang ada di Alkitab. Nah kalau saksi Yehova itu saya sendiri juga pernah punya pengalaman. Jadi didatangin gitu di rumah sampai berkali-kali, sampai pada akhirnya itu saya suruh saudara saya yang keluar, saya bilang orangnya lagi nggak di rumah. Jadi sejak saat itu baru dia nggak datang-datang lagi. Nah, tapi sebenarnya tadi yang saya ungkapkan itu Bapak Ibu itu dalam kekristenan. Nah sebenarnya ajaran sesat itu banyak Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kekristenan, tapi di kehidupan kita sehari-hari pun kita pasti menemukan. Seperti kalau ada orang itu yang melawan kejahatan dengan kejahatan, itu kan sebenarnya juga ajaran sesat yang sebenarnya bertolak belakang dengan ajaran apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah jadi yang mau saya simpulkan itu bahwa memang persoalan ajaran sesat itu bukan hanya ada terjadi pada saat jemaat Efesus saja, tapi sebenarnya itu sesuai dengan konteks kita, karena kita pun di kehidupan kita sehari-hari sekarang kita pun masih menemukan ajaran-ajaran sesat yang bertolak belakang. Nah jadi di tengah situasi ini Bapak Ibu, kita tuh harus menjadi bercahaya seperti tema kita tadi ya. Kita harus menjadi berbeda di tengah ajaran-ajaran ini. Kita tidak boleh menjadi sama dengan mereka. Jadi berbeda itu adalah suatu keharusan. Nah sekarang kita mau melihat bahwa tantangan Timotius itu apa saja. Nah tadi kan saya sudah berbicara tentang ajaran sesat dan jemaat yang karakternya itu berbeda-beda. Nah kedua tantangan ini adalah tantangan eksternal atau yang datang dari luar. Nah kalau yang datang dari dalam diri Timotius sendiri itu adalah tantangan internal. Jadi tantangan internal Timotius itu adalah mungkin dia meragukan dirinya sendiri karena dia kan masih muda ya Bapak Ibu. Bagaimana seorang yang masih muda ini mau menggembalakan cendekiawan, orang-orang kaya itu, tentu itu menjadi suatu tantangan. Dan sebelum jemaat Efesus itu dipercayakan untuk digembalakan oleh Timotius, di situ kan Rasul Paulus sudah menggembalakan terlebih dahulu. Jadi mungkin ada kekhawatiran dari si Timotius bahwa dia akan hanya menjadi bayang-bayangnya si Rasul Paulus. Nah, melihat hal ini, Rasul Paulus itu dia sadar bahwa ternyata Timotius ini dia memiliki keraguan, tantangan. Jadi Rasul Paulus sadar bahwa Timotius itu harus dikuatkan. Nah makanya kalau kita melihat di 1 Timotius dan 2 Timotius itu suratnya itu seperti terasa sangat personal, karena memang surat itu ditunjukkan bukan untuk jemaat tapi langsung ditunjukkan untuk Timotius, di mana Rasul Paulus ini mau menguatkan Timotius agar ia itu tetap kuat gitu imannya Bapak Ibu. Nah, mari kita melihat nasihat-nasihat apa saja yang sudah diberikan Rasul Paulus untuk Timotius. Kita melihat dari teks kita. Yang pertama di ayat 12, menjadi teladan. Janganlah seorang pun menganggap engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Nah, jadi menjadi teladan dalam perkataan itu yang seperti apa Bapak Ibu kira-kira? Tentu saja kita kalau berbicara dengan orang, kita ramah, kita sopan. Kalau tingkah laku ya kita menunjukkan bagaimana ya ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang bisa melihat, oh ini memang beda nih orang Kristen, mantap gitu ya. Kalau kasih, ini saya kasih kata kunci agape. Ada yang tahu kasih agape itu seperti apa?
Iya, Ibu. Rela berkorban, Iya, rela berkorban. Apalagi ada yang tahu? tidak mementingkan diri sendiri. Iya, tidak mementingkan diri sendiri, lalu tulus. Jadi kasih agape itu kasih yang tidak mementingkan orang lain, rela berkorban, dan tulus. Iya, sorry, tidak mementingkan diri sendiri. Maaf Bapak Ibu. Lalu kesetiaan. Jadi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita itu setia dengan firman Tuhan. Lalu kesucian. Nah, kalau kesucian ini konteksnya pada masa itu kehidupan seksualitas di jemaat Efesus ini tidak baik. Jadi Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa Timotius harus menjaga kesuciannya. Jangan sampai terpengaruh oleh keadaan yang ada di jemaat Efesus pada saat itu. Nah, lalu kita lihat di ayatnya yang ke-13 dan 14. Di sini dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, jadi Bapak Ibu, ayat 13 dan 14 ini Rasul Paulus memberikan nasihat tentang tekun membaca kitab suci, lalu gunakan karuniamu. Jadi gunakan karunia itu seperti apa? Kalau kita refleksikan dalam kita sehari-hari, ya kalau kita punya suara yang bagus, ya kita pelayanan di gereja. Kalau kita bisa menolong sesama, ya kita menolong, jangan ditunda-tunda lagi. Lalu kalau mengajar, ya kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau di ayat 15 ini dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, jadi di sini kita diajarkan untuk hidup dalam firman Tuhan. Tadi kan di ayat yang ke-13 sudah dikatakan tekun baca kitab suci. Tapi bukan hanya tekun yang diminta ini oleh Rasul Paulus, namun hidupilah firman Tuhan itu. Jadi biasanya kita kalau berdoa untuk firman Tuhan, kita bilang, Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga yang dimaukan atau diinginkan oleh Rasul Paulus, di mana kita itu harus menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu awasi diri sendiri dan ajaran. Nah, awasi diri sendiri ini maksudnya ya bagaimana kita menjaga diri kita sendiri dari pergaulan-pergaulan. Lalu kalau mengawasi ajaran, ya bagaimana kita menjaga nilai-nilai kekristenan kita ini agar supaya terus hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu Bapak Ibu, dari tantangan-tantangan ini, kalau kita mau merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di sini saya dapat dua. Yang pertama, harus kuat diri. Jadi kita sebagai umat Kristen di masa sekarang tuh kita harus kuat diri, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kritis dengan ajaran-ajaran, jadi tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang ada tadi. Lalu agar kita itu tidak jadi seperti jemaat Efesus, karena jemaat Efesus itu sudah digembalakan Rasul Paulus sebelumnya. Lalu saat Timotius masuk, toh mereka itu tetap imannya goyah gitu waktu ada ajaran-ajaran palsu itu. Nah, lalu yang kedua, tidak cuek atau tidak abai. Seperti Rasul Paulus kan dia merasakan bahwa Timotius ini butuh kekuatan. Jadi dia tidak cuek. Dia langsung mengirimkan surat personal itu untuk menguatkan Timotius. Jadi kalau kita sekarang, ya kita jangan cuek. Kalau misalnya kita melihat ada sesama kita yang perlu ditolong, ya kita menolong. Lalu kalau misalnya kita pokoknya kita merangkul sesama kita. Kita tidak cuek dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah perkembangan zaman yang menggerus iman kita itu harus terus bertekun dalam iman kita, seperti yang tadi sudah kita sama-sama bicarakan ya, perkataan kita, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Jangan lupa juga tekun membaca kitab suci dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau zaman sekarang itu Bapak Ibu ada idiom yang
viral di di generasi kita, yaitu menyala abangku. Nah, Bapak Ibu ada yang pernah dengar? Nah, menyala abangku ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk membangkitkan semangat, namun itu adalah ekspresi keberanian kita untuk mengambil resiko. Jadi marilah kita tetap menyala di tengah dunia zaman sekarang yang perkembangannya begitu pesat. Mungkin kita mendengar ajaran-ajaran yang menggoyahkan iman kita. Mari kita terus kuat iman di dalam Tuhan. Lalu Bapak Ibu, di akhir kata khotbah saya pada hari ini, mari kita terus hidup bercahaya di tengah dunia yang berpotensi meredupkan terang kita. Nah, saya mungkin punya sedikit jargon. Ini kalau saya bilang Raya Ludaksari, sama-sama kita katakan menyala saudaraku. Oke, bisa dicoba. Oke. Raya Ludaksari, menyala saudaraku. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian firman Tuhan pada malam ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Engkau membantu kami agar kami bisa menjadi teladan di tengah-tengah keadaan dunia pada saat hari ini. Tuhan, mari Engkau memberkati agar kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.